Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Halo Ibu. Kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Siapa yang belum? Saya. Nanti sebentar makan ya. Iya. Saya belajar. Jadi kita itu kalau sebelum pergi ke sekolah kita perlu sarapan dulu untuk Iya, Ibu. supaya kita punya energi menjalankan aktivitas. Kalau lama waktu itu. Oke. Sebelum kita belajar, coba siapa yang mau pimpin doanya sebelum belajar? Anak Ibu. Oke, silakan. Yana. Baik, teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabban wa bil islamina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang ibu mau mengecek hadiran kami dulu. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir Hadir semua. semua. Oke, bagus. Nah, sebelum kita belajar, ibu mau ice breaking dulu supaya semangat. Oke, coba berdiri dulu. Oke. Nesta akan melakukan ice breaking, tepuk semangat supaya bisa membangkitkan semangat kalian Ya, Ibu. juga. Oke, begitu ya? Iya. 3, 2, 1. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Oke, silakan duduk. Oke, ibu mau tanya dulu, siapa yang sudah mengucapkan terima kasih hari ini? Coba Ana, biasanya sudah mengucapkan terima kasih sama siapa? Sama papa saya ada bantakan mereka. Oh iya bagus. Kalau Rani, ucap terima kasih sama siapa ini? Sama Bento. Oh, sudah mengantar ke sekolah ya? Iya. Yang lain sudah mengucapkan terima kasih hari ini juga? Sudah. Iya, bagus ya. Jadi kita kalau melakukan aktivitas yang biasanya kita mau minta tolong sama orang atau kita memerlukan bantuan, setelah dibantu kita harus mengucapkan terima kasih. Iya Ibu. Nah, kalau kalian minta tolong, membutuhkan bantuan dan meminta tolong sama orang lain, pernahkah kalian mengucapkan dengan suara yang keras? Tidak. Tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak Ya, sopan. betul. Karena kalau kita mengucapkan sesuatu itu tidak boleh dengan intonasi yang tinggi, suara yang tinggi. Karena bisa membuat orang yang tidak nyaman. Jadi kalau Iya. berbicara itu pelan-pelan saja. Iya. Oke? Iya, Nah, Ibu. sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, murid dapat memahami isi materi dari PPT yang dijelaskan tentang kata maaf, tolong, dan terima kasih dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi sikap tubuh, ekspresi, dan volume suara yang sopan dari contoh di PPT yang akan Ibu jelaskan dan papan kata sopan santun. Yang ketiga, membedakan kalimat sopan dan tidak sopan dari contoh situasi yang diberikan nanti. Yang keempat, mengisi LKPD dengan memilih kata sopan, kata santun, dan menuliskan kalimat sopan sesuai gambar situasi. Dan yang kelima, murid mempraktekkan langsung dialog sopan santun melalui kartu dialog dengan intonasi, volume suara, dan gestur tubuh yang tepat atau baik. Oke, langsung kita masuk pada materi. Ini kelihatan? Ya, Ibu ada melihat. Nah, jadi di sini judul materi yang akan kita bahas hari ini adalah berbicara dengan sopan santun. Apa sih itu pengertian berbicara sopan santun? Nah, jadi berbicara sopan santun itu adalah cara kita menyampaikan sesuatu dengan menggunakan kata-kata yang baik, nada suara yang lembut,
dan sikap tubuh yang menghormati orang lain. Kemudian apa saja sih itu kata-kata sopan santun itu? Yang pertama ada kata tolong, yang kedua maaf, dan yang ketiga terima kasih. Contoh kalau tolong, kita meminta bantuan sama orang lain, pasti kita mengucapkan apa duluan? Meminta tolong. Dan yang kalau kata maaf biasanya bagaimana? Kalau kita melakukan kesalahan, kita pasti harus minta maaf. Disitulah kita menggunakan kalimat santun, yaitu maaf. Dan yang kata santun yang ketiga adalah terima kasih. Saat apa yang biasa dilakukan? Setelah orang Membantu kita kan? Iya. Iya, setelah orang membantu kita. Contoh seperti ya macam mana tadi kan diantar sama orang tuanya ke sekolah dan kemudian anak mengucapkan terima kasih kepada papanya begitu. Dan kata-kata lain yang mengaitkan dengan kata terima kasih. Iya, Ibu. Jadi berbicara sopan itu kan ada 3 kata santun yang harus kita ucapkan. Kemudian selain kata santun, berbicara dengan sopan santun itu bisa juga dengan berbicara dengan tubuh. Berbicara dengan tubuh. Jadi selain memilih kata-kata yang sopan santun, sikap badan kita juga sangat penting saat berbicara. Kita perlu menunjukkan keramahan dengan tersenyum, memandang mata seseorang saat berbicara, dan mengangguk sedikit saat agar mereka tahu kita memperhatikan dan mengerti apa yang mereka sampaikan. Jadi misalnya kalau kita mau bicara dengan orang, kita menatap matanya, kita berbicara dengan suara yang lembut dan mengangguk saat berbicara dengan orang lain, itu menandai bahwa kita mengerti dengan apa yang dia sampaikan atau menghargai. Nah, kemudian selain tubuh, berbicara dengan tubuh, yang selanjutnya ada suara kita adalah pesan kita. Nah, jadi di sini kita juga harus ingat suara kita adalah membawa pesan utama. Saat berbicara, kita wajib menggunakan suara yang jelas agar mudah ditangkap dan tidak boleh terlalu keras agar orang lain merasa nyaman. Di sini coba adik-adik bisa lihat contohnya. Ini di sini gambar di sini perempuan yang mengatakan Raffi, jangan lupa kerjakan PR-mu ya. Nah, kemudian kata si Raffi, iya Kak, akan kukerjakan. Nah, di sini adalah dia menggunakan suara yang lembut saat berbicara dan mudah ditangkap oleh orang lain dan tidak boleh terlalu keras agar orang lain merasa nyaman. Kemudian contoh percakapan sopan santun itu bagaimana sih? Nah, di sini ada contoh dialog antara guru dan murid dengan penggunaan kata-kata yang sopan, volume yang jelas dan intonasi yang tepat. Nih, di sini ya. Bisa lihat di sini siapa yang namanya? Kita sebut saja Rani. Nah, selamat pagi Bu, permisi Bu, maaf, bolehkah saya meminjam pensil sebentar? Pensil saya patah. Nah, kemudian ibunya menjawab, oh selamat pagi Rani, sebut saja boleh, silakan ambil di kotak alat tulis nak. Itu di sini pasti kita bisa lihat bagaimana si Rani mengatakan sesuatu kepada ibu guru saat meminjam sesuatu dengan nada yang lembut, sopan, gitu. Dan ibunya juga, dari ibu gurunya juga begitu, dengan menatap mata saat berbicara, membalas perkataan seseorang dengan nada yang lembut juga, dan supaya bisa percakapan itu terasa nyaman. Bagaimana Kak? Kemudian si Rani ini mengucapkan terima kasih banyak Bu Guru, saya akan langsung mengembalikannya setelah selesai. Dan Ibu Guru mengucapkan sama-sama Rani dengan ekspresi yang tersenyum. Kemudian ada sikap tubuh yang harus dihindari juga. Jadi selain kita harus berbicara dengan sopan santun, tubuh juga bisa berbicara dengan cara kita menunduk supaya orang lain bisa mengerti begitu. Di sini juga ada sikap tubuh yang harus dihindari. Nah, ini contohnya. Saat berbicara ada sikap yang tidak sopan dan harus kita jauhi. Contohnya, melipat tangan di dada. Saat dengan orang lain berbicara kita begini. Ini kan contoh yang tidak sopan kan? Nah, tidak melihat wajah yang mengajak, tidak melihat wajah orang yang mengajak bicara. Kemudian atau memalingkan muka, itu membuat orang lain merasa kamu tidak mau mendengarkan. Contoh seperti ibu bicara dengan anak tapi ibu begini. Kamu begitu. Nah, itu kan suatu contoh yang tidak sopan. Gestur tubuh yang harus dihindari. Ini seperti contoh ini. Di sini ada ayahnya bilang, setelah pulang sekolah kamu harus langsung masuk ke rumah. Ya, dengan ada yang ini. Nah, kemudian ibunya lagi bilang, ibu larang kamu langsung main di luar. Nah, anaknya bilang,
Ayah dan ibu boleh kan bermain di luar. Nah, jadi anak ini ingin bermain di luar, tapi ayah dan ibunya melarang. Tapi ayah dan ibunya ini menggunakan intonasi yang tinggi dan juga gestur tubuh yang tidak sopan. Jadi saat anaknya bicara, ibunya dan ayahnya begini, memalingkan muka dan melipat tangan di dada. Itu adalah suatu gestur tubuh yang tidak baik ya. Bagaimana ibu saya yang bertanya? Coba, kenapa? Bagaimana jika melipat tangan di dada tapi dengan ekspresi positif seperti menyimak orang berbicara? Oke, gue akan jawab ya. Jadi kalau kita menggunakan suara yang lembut, yang nyaman didengar sama orang, tapi kita melipat tangan, itu sebenarnya tidak bagus juga karena kalau berbicara sopan santun itu pertama kita harus berbicara dengan intonasi yang baik, suara yang lembut agar nyaman didengar. Selain dari itu belum komplit kalau gestur tubuhnya tidak baik. Jadi belum komplit, belum sempurna dikatakan sopan santun kalau hanya bicaranya yang bagus tapi gestur tubuhnya yang tidak baik, sama saja. Jadi kalau mau sopan santun semuanya harus sempurna ya. Oh ya, ibu. Nah, kemudian di sini ada contoh bermain peran. Caranya kamu dan teman sebangkumu akan berdialog, bercakap-cakap nanti ya. Ibu akan kasih kalian kartu dialog sederhana, nanti kalian berpasang-pasangan ya. Iya, ibu. Nah, di sini itu contohnya bermain peran itu dengan menggunakan kata-kata yang sopan saat berbicara dan atur suara agar jelas dan tidak terlalu keras. Nah, di sini bukan kasih contoh dulu sebelum kalian memainkan peran nanti. Nah, di sini contohnya, ini es krim untukmu, semoga kamu suka. Kemudian temannya jawab, terima kasih, kamu baik sekali dengan ekspresi yang tersenyum. Nah, kemudian di sebelahnya ada juga bilang, teman ini indah sekali ya. Temannya jawab, iya udara di sini juga segar. Nah, ini adalah contoh bermain peran. Oke, sebelum ibu, di sini mau kasih lihat, di sini ada papan kata sopan santun. Nah, di sini nanti ada kata santun yaitu tolong, maaf dan terima kasih. Di sini ada kolom situasi yang terjadi bagaimana dan kalimat sopan yang tepat digunakan dari situasi ini dan kalimat yang tidak sopan. Nah, di sini ibu punya kata-katanya ya. Contohnya ya, ibu kasih situasinya yang terjadi. Situasinya meminjam pensil teman. Itu pasti kalau kita mau mengatakan dengan kalimat yang sopan pasti kita akan menggunakan kata santun apa? Kalau meminjam pensil teman, tolong. Oke. Kita pasti akan menggunakan kata tolong. Nah, kalau sudah ada situasinya dan kata santunnya tolong, maka akan menjadi kalimat sopannya bagaimana? Ayo, gimana? Ini kan sudah ada kata tolong pertama, berarti tolong pinjamkan pensilmu. Nah, ini adalah kalimat sopan yang tepat digunakan saat situasi kita meminjam pensilnya teman. Nah, kalau dia kalimat yang tidak sopan pastinya kasih pensilmu sini. Dengan ada yang jutek begitu, tinggi nadanya. Jadi ini adalah kalimat tidak sopan saat kita di situasi meminjam pensil teman. Ya. Coba ibu kasih situasi menjatuhkan buku. Dia pakai kata santun apa? Maaf kan? Karena dia melakukan kesalahan. Di sini sudah ada kata santun maaf. Berarti kalau kalimat yang sopan yang tepat apa dulu? Maaf menjatuhkan Hukum ya. Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan hukummu. Jadi begitu. Kalau dia kalimat yang tidak sopan, ini. Wah, hukummu yang jatuh, salahmu sendiri. Dengan ada yang tinggi. Wah, hukummu yang jatuh, salahmu sendiri, itu adalah kalimat yang tidak sopan ya. Tidak boleh. Ya, Bu. Nah, sekarang kalau sudah begini, satu lagi. Tapi ibu mau kalian yang coba. Coba siapa yang mau maju ke depan? Oh, gantian aja. Nah, coba anak di luar. Coba ibu. Oh iya, kamu saja yang pilih. Tapi situasinya apa? Situasinya apa? Coba bacakan. Dibantu mengangkat tas. Nah, kalau dibantu, situasinya dibantu mengangkat tas, kata santunnya apa? Kalau habis dibantu,
terima kasih. Nah, coba tempelkan kata terima kasih. Nah, kalau sudah begini ada kata santun terima kasih, pastinya kalimat sopan yang tepat gimana? Terima kasih sudah membantu mengangkat tas. Iya, coba share. Tempelkan. Nah, kalau kalimat yang tidak sopan bagaimana? Ini Bu, bantu aku sekarang mengangkat tas ini. Ya, dengan suara yang tinggi kan? Iya. Nah, itu tidak bagus. Coba, siapa lagi mau? Bacakan ke teman situasinya apa? Merusaki mainan teman. Nah, merusak mainan teman, pastinya dia pakai kata sopan, kata santun apa? Kata maaf. Maaf kan, ini sudah ada. Kalau jadi kalimat yang sopan, yang tepat gimana? Ini kan sudah ada cuma kata maaf. Maaf sudah merusak. Mainan. Oke. Kalau kalimat yang tidak sopan bagaimana? Dasar pelit, cuma rusak sedikit kok. Nah, itu ya tidak bagus dicontoh. Iya, Bu. Nah, jadi adik-adik terima kasih ya Rani. Di sini ada papan kata sopan santun itu. Jadi di sini kata santunnya ada 3, tolong, maaf, terima kasih. Di sini situasi yang terjadi bagaimana setelah menggunakan kata santun ini, maka terbentuklah kalimat sopan yang tepat itu bagaimana yang harus diucapkan, dan ini adalah contoh pengucapan kalimat yang tidak sopan. Jadi anak-anak sudah paham kan? Sudah paham kan? Yang bagaimana sih kita harus menggunakan kalimat yang sopan santun itu? Kita harus menggunakan kata santun apa di berbagai situasi, dan kalimat sopan apa sih yang tepat harus kita ucapkan, dan kalimat apa yang kalimat tidak sopan apa yang tidak patut kita harus ucapkan. Iya, Ibu. Nah, setelah itu Ibu akan menayangkan video contoh orang yang berdialog dengan orang dengan menggunakan kata sopan santun ini. Dia mau mengambil soal tapi terjatuh. Kemudian kakaknya datang untuk menyerang. Nah, itu dia. Minta tolong sama kakaknya untuk mengambilkan bola, dia mengucapkan kata tolong kak, ambilkan bolanya, dan mengucapkan terima kasih saat selesai dibantu. Kemudian datang, dia pergi bermain, dia tak sengaja menendang bolanya ke kepala temannya, tapi dia tidak mengucapkan maaf di situ. Nah, setelah dia pulang ke rumah, dia ketemu dengan kakaknya. Terus harus minta maaf. Kalau kita mau kesalahan, kita harus minta maaf sama orang. Nah, kemudian dia pergi dan katanya ke teman-temannya untuk minta maaf. Nah, itu adalah contoh apa ya? Menggunakan kalimat sopan santun seperti saat melakukan kesalahan dan meminta tolong untuk mengambilkan sesuatu. Yang selanjutnya, Ibu akan mengasih LKPD untuk kalian. Kan tadi sudah apa ya? Melihat penjelasan dari Ibu, sudah mendengar, menyimak, dan juga sudah mencoba dengan menggunakan papan kata sopan santun. Pasti kan kalian sudah mengerti semua. Atau masih ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan. Sudah mengerti semua? Nah, sekarang gue mau membagi kalian dua kelompok saja ya, dua kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nanti yang sisanya menyesuaikan saja di kelompok 1. Adila bisa maju ke depan untuk bekerja sama dengan Rika. Silakan. Oh iya. Nah, ini untuk LKPD kelompok 1 dan ini LKPD untuk kelompok 2. Ya anak-anak, di sini kan ada 2 lembar LKPD. Di lembar pertama itu kalian akan mengisi nama kelompok, hari, tanggal. Kemudian di sini ada soal, tuliskan apa yang kamu lihat pada papan kata sopan santun tadi yang sudah dijelaskan dan yang kalian
Sudah coba. Nah, di sini nomor 1 kata sopan apa saja, kemudian situasinya apa saja, kalimat apa saja yang membuat papan kata sopan santun tadi. Kemudian yang dilembar LKPD yang kedua itu kalian memberi centang pada kalimat yang tepat untuk digunakan di situasi yang sudah dipaparkan di sini. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada perhatikan gestur berikut yang dituliskan dan tuliskan cara yang benar. Jadi di sini ada gambar gestur tubuh yang baik atau yang tidak baik dan sikapnya mereka itu bagaimana. Dan kalau itu tidak sopan, bagaimana cara yang benar yang harus dilakukan bagaimana? Oke, paham? Paham. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan sama ibu. LKPD itu berisi tentang yang ibu sudah jelaskan tadi dengan papan ini yang kalian sudah coba tadi. Di sini saja ya. Ibu, saya mau bertanya. Ya, kenapa anak? Kenapa kerjain ibu? Ini kalimat sopan. Di sini ada kalimat sopan, di sini ada kalimat tidak sopan. Kalimat apa yang Boleh satu saja. Boleh satu. iya satu saja yang kalian tahu saja. Ada lagi yang ditanyakan? Biar ibu ada. Sudah. Oke, coba untuk kelompok 1 paparkan hasil kerja KPD-nya. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami hasil diskusi nomor 1 itu soalnya kata santun apa saja yang terdapat di papan kata. Itu ada tolong, maaf, dan terima kasih. Oke. Yang kedua, situasi apa saja yang ditampilkan di papan kata. Yaitu ada 4 situasi: menggandeng teman, dibantu mengangkat tas, menjatuhkan buku teman, dan merusak di mainan teman. Iya. Nah, soal nomor 3 itu kalimat apa saja yang kamu baca di papan kata. Yang kami baca itu ada kalimat sopan. Salah satunya, tolong pinjamkan pensilmu. Iya. Sudah. Kemudian apa yang kedua? Oh, nanti ini saja ibu nilai ya. Oke. Untuk kelompok 2 silakan presentasikan halaman KPD yang pertama saja, yang kedua ibu akan nilai. Oke, yang pertama ada kata santun apa yang terdapat di papan kata. Ada maaf, tolong, dan terima kasih. Kemudian situasi apa saja yang ditampilkan di papan kata. Ada meminjam pensil teman, menjatuhkan buku teman, merusak mainan teman, dan membantu mengangkat teman. Kemudian kalimat apa saja yang kamu baca di papan kata. Untuk kalimat sopannya, tolong pinjamkan pensilmu. Ya. Untuk kalimat tidak sopan, kasih pensilmu sini. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Pengerjaannya sudah baik, sudah tepat sesuai dengan apa yang dipaparkan sama ibu tadi dan juga kalian yang sudah mencoba di papan kata sopan santun ini. Nah, ibu mau tanya, kenapa sih kita harus menggunakan kata sopan santun di sehari-hari? Kenapa sih? Supaya tidak menyakiti orang lain. Ya, apalagi selain tidak menyakiti perasaan orang lain, apalagi kenapa kita harus berbicara dengan sopan santun ini? Kita harus menggunakan kata tolong, maaf, terima kasih. Kalau kita tidak menggunakan kata santun tolong, maaf, dan terima kasih, gimana? Akan terjadi apa? Kerja lagi ya? Iya, ya sudah betul. Coba yang lain lagi. Yang pastinya kalau kita tidak menggunakan kata santun tolong, maaf, dan terima kasih itu saat kita
kita berbicara dengan orang, kita tidak apa ya, tidak saling menghargai, menghormati, karena tidak ada kata sopan santun tadi. Ini adalah cerminan dari bagaimana sikap kita yang sopan santun berinteraksi dengan orang lain. Nah, oke, selanjutnya setelah kalian mengisi LKPD, Ibu akan lihat pengerjaan kalian dan Ibu akan nilai. Kemudian Ibu akan mengajak kalian bermain dialog. Bermain dialog ya. Nah, coba untuk kelompok 1 maju 2 orang. Oke, Ibu mau kasih dialog 1 orang. Nah, di sini kan ada titik-titik ini kalian pakai namanya kalian saja. Nama siapa yang baca? Kalau kamu yang membaca berarti nama kamu yang ditaruh di situ. Oh iya, teman lawan bicaranya ya. Coba untuk kelompok 1 dulu. Kita di sini kalian sudah mempelajari tadi kata sopan santun. Jadi kalian harus berdialog itu menggunakan kata sopan santun tadi. Ada tolong, maaf. Kemudian gestur yang baik bagaimana, intonasi yang harus diucapkan bagaimana, tidak boleh keras. Oke, sudah tahu gestur tubuhnya ya harus baik. Oke, silakan. Mulai. Kamu apa? Aduh, maaf Rani, aku tidak sengaja menumpahkan air di mejamu. Tidak apa-apa, tolong pakai sama ya. Iya. Oke. Kalian benar sudah memperagakan dengan intonasi yang baik kan? Menatap mata tadi? Menatap kalimat mata? Iya. Oke, bagus. Berarti kalian sudah bisa mempraktekkan secara langsung, tidak hanya menyimak tadi materi yang dijelaskan dengan mencoba, tapi kalian sudah bisa mempraktekkan langsung sikap sopan santun itu bagaimana dengan menggunakan intonasi yang tepat juga supaya saling menghargai dan nyambung ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sudah berdialog, silakan duduk. Kemudian kelompok 2 ayo maju. Siapa yang mau berdialog di luar? Yang titik-titik ini nama lawan bicara. Fadila, tolong bantu aku membawa buku ke ruang guru ya. Baik, jangan khawatir, aku bantu sekarang. Oke, baik. Oke. Kalian tadi sudah mempraktekkan secara langsung bagaimana menggunakan intonasi yang baik dan juga saling bertatapan saat berbicara dan dengan ekspresi yang tersenyum. Ini masih ada satu lagi. Siapa mau bermain yang terakhir? Coba Adlin. Baru siapa yang mau temani temannya untuk berdialog di sini? Oke. Bila. Oke, mulai. Terima kasih Dila sudah menemaniku belajar tadi. Sama-sama Lin, aku senang sekali bisa membantumu. Jadi kalian sudah bisa menggunakan intonasi yang baik, gestur tubuh yang baik saat berbicara, menatap mata lawan bicara, juga dapat saling menghargai. Nah, karena kalian sudah bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana itu sih sopan santun itu dengan berbicara, gestur tubuh apa saja yang kita pelajari. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya, mau refleksi kalian ya. Apa kata sopan yang paling sering kalian lakukan, kalian gunakan tadi? Kata apa? Kata sopan apa saja? Tolong. Ya, terima kasih. Nah, kalau misalnya saat kalian berbicara tadi masih ada yang salah, misalnya kalian menggunakan kalimat yang tidak sopan dari kata santun 3 kata santun tadi, apa sih yang ingin kalian perbaiki dalam berbicara? Misalnya kalau tadi Rani berbicara dengan kalimat tidak sopan kayak meminjam pensilnya si Rana dengan kalimat yang tidak sopan, sini pensilmu. Nah, bagaimana memperbaiki kalimat tersebut? Seharusnya menggunakan kalimat tolong dulu Ibu. Ya. Jadi tolong pinjam pensil ya. Oke, bagus. Jadi kalian sudah mengerti. Nah, untuk itu kita sudah di penghujung pembelajaran. Kalian mau ice breaking lagi sebelum pulang? Boleh. Nah, mau ice breaking apa ini kira-kira? Ada kalian ice breaking yang kalian tahu? Selain itu apa? Tepuk ini saja. Tepuk 1, 2,
bersiap Siap. Iya, siap pulang. Siap pulang ke rumah. Oke, coba dulu. Berdiri. Rani, ini ya Siap pulang. harus mendengarkan orang berbicara, menghargai. Nah, Ibu. Siap pulang ke rumah. iya, risiko siap pulang ke rumah, bukan berdoa ya. Iya. Oke, coba 3, 2, 1. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, aku siap pulang ke rumah. Oke. Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini. Kalian sudah semangat, fokus saat menyimak materi, dan juga sudah memahami bagaimana itu bisa berbicara sopan santun dengan lawan bicara, mau di sekolah ataupun di rumah, dan dengan siapa saja, tidak memandang harus teman, tapi orang tua juga ya, harus dihormati, menghargai dengan menggunakan kalimat sopan santun saat berbicara. Itu ada 3 tadi kan? Apa semua tadi? Ada maaf, tolong, dan terima kasih. Jadi jangan lupa kalau bicara seperti itu menggunakan kata sopan santun. Iya. Oke, silakan untuk satu orang memimpin doa pulang. Oke, silakan Rani. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil Amin. Oke, baik anak-anak, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Semoga kalian sehat terus ya, sehat selalu. Iya. Dan tetap mengingat materi yang telah Ibu sampaikan tadi, dan selalu menggunakan kalimat sopan santun saat berbicara di luar sana ya, saat kalian beraktivitas maupun di mana. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.